Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kawan-kawan mahasiswa dimanapun kalian berada, dalam mata kuliah Hukum Pelayanan Publik kali ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai otonomi daerah dan juga pelayanan publik, yang mana cakupan materinya ini adalah mengenai implementasi hukum pelayanan publik dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, sebagaimana yang sudah kawan-kawan ketahui bahwa di dalam alinea keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sangat jelas menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut untuk melaksanakan ketertiban dunia. Nah, alinea keempat ini dia bertitik tolak dari tujuan negara tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu mengarah kepada negara yang sifatnya adalah welfare state. Nah, apa itu welfare state? Ya, welfare state itu adalah sebuah konsep dari sebuah negara kesejahteraan, yang mana negara dalam hal ini dituntut untuk dapat memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah yang sifatnya adalah seperti sosial ekonomi, yang mana masalah mengenai sosial ekonomi ini itu pasti sering sekali dihadapi oleh rakyat ataupun masyarakat Indonesia secara umum, ya. Dalam hal ini pula negara perlu dan bahkan menurut saya harus untuk melakukan intervensi di dalam hal berbagai masalah sosial ekonomi. Nah, untuk itu semua tujuannya adalah agar menjamin terciptanya kesejahteraan bersama antara masyarakat yang ada di seluruh pelosok negara kita Republik Indonesia ini. Nah, terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut, kita pun pasti mengenal ada dua bentuk pemencaran kekuasaan negara, ya. Yang pertama itu adanya namanya pemencaran kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua itu adalah ada yang namanya pemencaran sejarah secara vertikal. Nah, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemencaran sejarah horizontal ini menunjukkan bahwa adanya kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 kekuasaan, dan ini saya yakin sudah dapat dijelaskan ataupun dipahami bahwa negara kita ada 3 bentuk kekuasaan. Yang pertama itu adalah kekuasaan legislatif, yang kedua adanya kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adanya sebuah kekuasaan legislatif, ya. Jadi kalau dia sifatnya adalah horizontal, dia dibagi dalam 3 kekuasaan negara ini. Nah, jika kita mengutip sebuah argumen ataupun pendapat dari seorang Profesor Jimli Asidiki, ya, dia mengatakan secara umum pengertian dari desentralisasi itu dapat dibedakan menjadi 3, ya. Kalau Jimli Asidiki dia membedakan desentralisasi itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama, desentralisasi dalam arti dekonsentrasi merupakan sebuah pelimpahan beban ataupun tugas ataupun beban kerja dari pemerintah pusat di daerah tanpa adanya diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan. Ini dia berisi mengenai penyerahan kekuasaan untuk dapat mengambil sebuah keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintahan daerah yang berada di luar jangkauan ataupun kendali pemerintah pusat. Dan yang ketiga, desentralisasi menurut Jimli Asidiki dia mengatakan bahwa dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan juga kewenangan itu merupakan sebuah penyerahan fungsi pemerintah dan juga kewenangan pusat kepada pemerintah daerah. Nah, maka pada prinsipnya berdasarkan argumen tersebut, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dia memiliki sebuah hubungan timbal balik yang sinergis. Dalam hal ini, pemerintah pusat dalam membentuk sebuah kebijakan itu harus memperhatikan yang namanya kearifan lokal. Dan juga sebaliknya, daerah ketika membantu kebijakan daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun dalam bentuk halnya yang namanya kebijakan lainnya, itu harus dapat memperhatikan kepentingan nasional juga. Jadi adanya keseimbangan antara hubungan pusat dan juga daerah. Nah,
Dengan demikian akan tercipta pula keseimbangan antara kepentingan nasional dan juga sinergi, dan tetap memperhatikan kondisi kekhasan, kearifan lokal, dan juga penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Nah, ini merupakan bentuk ataupun pengertian desentralisasi menurut Jimli Asidiki yang sudah saya buat prinsipnya bagaimana ya. Nah, kalau kita berkaca kepada pendapat yang diberikan oleh Wicipto Setiadi, ya, beliau mengatakan bahwa banyak sekali peraturan daerah yang masih bermasalah terkait dengan proses pembentukan dan juga substansinya. Nah, ini yang kendala yang sering hadir pada pemerintahan daerah. Terkadang sebuah peraturan daerah itu dibuat namun dia tidak memenuhi unsur-unsur dalamnya, ya. Nah, problema yang terbesar adalah terkait dengan kewenangan daerah, ya. Kewenangan daerah ini kita buat cakupannya adalah pemerintah daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya, DPRD, kabupaten, kota maupun provinsinya. Yang mana ini mengatur sebuah urusan pemerintah yang semestinya bukan merupakan kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui kawan-kawan semua, bahwa kewenangan pemerintah daerah itu yang berhubungan dengan hal membentuk sebuah kebijakan daerah, ya, yang ranahnya adalah kebijakan publik. Dasar hukumnya bisa dibuka di dalam Undang-Undang Dasar 1945, lihat di pasal 18 ayat 6, ya, yang mana kalau saya jabarkan, ya, pasal 18 ayat 6 itu berbunyi bahwa pemerintahan daerah berhak untuk dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk dapat melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, disinilah gunanya bagaimana kebijakan publik ini harus dapat bersinergi dengan pelayanan publik dalam hal yang namanya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, kalau kita melihat berdasarkan pada pasal yang saya sebutkan ini tadi, ya, itu dapat diketengahkan bahwa dalam hal menetapkan sebuah kebijakan daerah bukan hanya merupakan kewajiban daerah saja, namun merupakan hak dari pemerintahan daerah, karena hal ini merupakan sebuah hak hukum. Nah, maka dalam pelaksanaannya tergantung pada daerah yang bersangkutan. Nah, maka kawan-kawan itu harus melihat bagaimana turunan dari Undang-Undang Dasar, terutama pasal 18 ayat 6 ini, bahwa saat ini kita sudah menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru, ya, yang mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu sudah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, ya, telah membawa perubahan yang menurut saya itu cukup signifikan terhadap era desentralisasi, dalam artian adanya pendelegasian kewenangan di Indonesia, ya. Nah, Undang-Undang Nomor 23 ini dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya tentang pemerintahan daerah, dia ini memiliki perspektif yang lebih jelas, ya, lebih jelas. Selain lebih jelas, dia juga lebih rinci dalam hal yang namanya pendelegasian kewenangan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Nah, di dalam Undang-Undang 23 ini, pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan juga daerah ini melekat di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi kawan-kawan juga harus membuka Undang-Undang 23 tahun 2014 ini, ya, mengenai hal namanya kewenangan antara hubungan pemerintah pusat dan juga hubungan pemerintah daerah, yang mana di dalam undang-undang ini dalam hal yang namanya lampiran, ya, sedangkan dalam undang-undang sebelumnya itu diatur terpisah melalui peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007, ya. Coba dicek kawan-kawan semuanya. Jadi kalau di Undang-Undang 23 tahun 2014 perihal kewenangan itu sudah jelas, dia diletakkan di dalam lampiran. Sedangkan kalau dalam Undang-Undang 32 dia terpisah, malah di peraturan pemerintah, ya. Jadi dalam hal ini undang-undang sebelumnya ataupun Undang-Undang Nomor 32 itu juga diatur mengenai urusan konkuren, ya, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota. Namun perlu digarisbawahi bahwa menurut pendapat saya dan analisa saya tidak sejelas yang dirincikan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ya.
Dalam hal ini untuk urusan konkuren lah saya berikan contoh ya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dia menjabarkan bahwa dalam suatu norma, standar prosedur dan juga kriteria yang menetapkan oleh pemerintah pusat ya, yang diterbitkan dengan 2 tahun sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintah konkuren diundangkan. Nah, perubahan yang signifikan ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, yang mana tentunya akan berimbas terhadap ruang lingkup kewenangan daerah dalam hal membentuk kebijakan daerah. Secara rinci ya, pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini menunjukkan adanya garis yang tegas dalam hal membentuk ya kebijakan daerah. Nah, dalam hal itu juga kita harus ketahui bahwa dalam hal hubungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, kita harus melihat bagaimana terminologi dan juga konsep dari kebijakan daerah. Dalam hal ini, kita harus mengacu kepada semangat otonomi daerah. Yang mana semangat otonomi daerah itu setelah tahun kemerdekaan dan juga setelah 1998 itu semangatnya sangat menggebu-gebu, yang mana dilandasi dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah ini tadi ya. Nah, pada awal rezim setelah kemerdekaan kita mengetahui bahwa diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah ya, yang mana waktu itu sampai dengan sekarang masih kita kenal dengan yang namanya kebijakan daerah. Nah, pada saat itu pusat lebih mendominasi di dalam Undang-Undang Nomor 5 ini ya. Daerah dalam halnya penerapan dekonsentrasi lebih menonjol ya daripada azas desentralisasinya. Nah, beriring dengan waktu ya, terminologi kebijakan daerah pertama kali itu muncul pada era reformasi. Ya, era reformasi itu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ya. Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang menyebutkan ya ada 2 kali ya dalam hal penjelasan. Kalau kawan-kawan lihat lagi ya di dalam butir 4 Undang-Undang Nomor 22 dan juga penjelasannya di dalam pasal 12 ya, silahkan dilihat undang-undang yang lama ya. Nah, namun dalam hal ini yang saya sayangkan adalah ruang lingkup dari kebijakan daerah pada Undang-Undang Nomor 22 ini tidak jelas, kabur, bahkan tidak ada muatan yang diatur terkait dengan kebijakan daerah tersebut. Nah, walaupun dalam prakteknya di lapangan di daerah, provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia ini mengenal format kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah ya. Nah, peraturan daerah ini dia juga ada yang namanya peraturan kepala daerah. Nah, setelah itu setelah tahun 1999 maka bergulirlah undang-undang baru yang saya sampaikan di awal tadi. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan daerah ya. Ini digunakan juga 2 kali istilah, yaitu pasal 125 ayat 1 ya. Penjelasannya sekalian dilihat dalam penjelasan umum butir 7, yang mana ini sekarang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ada 15 hal yang dapat meliputi ya, 15 kali hal yang dapat meliputi mengenai yang namanya kebijakan daerah. Nah, kalau hal ini kawan-kawan bisa lihat di dalam pasal 17 ya, yang mana ada 4 kali disebutkan tentang pemerintahan daerah ya. Di dalam ini silahkan buka Undang-Undang Nomor 23, silahkan dibaca ya, dilihat di pasal 17 pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3-nya ya. Selanjutnya, selain pasal 17 ada juga di pasal 22 tentang kebijakan daerah, disebutkan juga di situ. Dilihat di pasal 22 di ayat 1 dan ayat 2-nya. Pasal selanjutnya yang menyebutkan mengenai pemerintahan kebijakan daerah ya, kebijakan daerah itu ada di dalam pasal 354 ya, pada ayat 3-nya huruf A. Selanjutnya ada di pasal 374 ya, di pada ayat 2 huruf H. Di dalam pasal 375 itu juga disebutkan kawan-kawan, ternyata ada di ayat 4-nya, lihat huruf H-nya ya. Selanjutnya ada juga di dalam hal yang namanya penjelasan umum. Di penjelasan umum mengenai kebijakan daerah
itu disebutkan 2 kali ya, penjelasan di butir 1 dan juga di butir 2. Nah, dalam hal ini penjelasan pasal itu disebut sebanyak 4 kali ya, dalam hal yang namanya penjelasan dalam pasal 17 ayat 1, pasal 22 ayat 2, pasal 377 dan juga pasal 378. Maka kawan-kawan mahasiswa itu dituntut untuk dapat membaca dan melihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Nah, selain itu juga kebijakan daerah ini tidak didefinisikan dalam ketentuan umum dan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Namun dalam hal penjelasannya ini hanya memberikan penjelasan bahwa kebijakan daerah adalah sebuah peraturan daerah. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah ini ada di pasal 17 dan juga penjelasannya silahkan dilihat di pasal 22 Undang-Undang 23 tahun 2014. Maka dalam hal yang namanya penjelasan umum ada di butir 7 ya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 kalau kita lihat di undang-undang yang lama. Nah, hal inilah yang mengacu bahwa dibandingkan dengan undang-undang yang terbaru dan undang-undang yang lama, ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai pengaturan pemerintahan secara umum ataupun pemerintahan daerah secara khusus ya. Nah, namun bila kita lihat lagi, kalau kawan-kawan baca silahkan di-download ya. Ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 ini berbicara mengenai produk hukum daerah, yang mana penggunaan kebijakan daerah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 lebih sempit ruang lingkupnya. Nah, untuk itu berdasarkan peraturan Permendagri tadi yang nomor 1, ini dalam hal yang namanya produk hukum daerah ini adalah bersifat pengaturan dan juga penetapan. Nah, produk hukum daerah di sini sifatnya adalah meliputi peraturan daerah atau yang nama lainnya. Ada yang namanya perkada, peraturan kepala daerah. Ada yang namanya peraturan bersama kepala daerah. Ada yang namanya peraturan DPRD, ya. Ada yang namanya peraturan DPRD ini baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan di dalam hal produk hukumnya, daerah ini bersifat penetapan, yang mana dia meliputi ada yang namanya keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan juga ada yang namanya keputusan Badan Kehormatan DPRD. Jadi ada memang perbedaan yang sangat mencolok ya di antara Undang-Undang 32, 23 yang mana terminologi hukumnya dalam hal ini adalah kebijakan publik dan juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 dalam hal yang namanya peraturan dan juga penetapan. Nah, jika kita tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, maka kebijakan daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini dapat dikategorikan dalam tingkatan yang berbeda. Pertama, saya garis bawahi bahwa berdasarkan kepada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014, dia menempatkan peraturan daerah itu di dalam yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana posisinya berbeda setelah peraturan presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat berdasarkan kepada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 ya, yang mana dia memaknai bahwa peraturan kepala daerah itu dibagi berdasarkan peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan juga menempatkan sebagai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bila kita lihat di dalam pasal 100 ya Undang-Undang Nomor 12, keputusan kepala daerah diakui sebagai sebuah keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan wali kota, sepanjang sifatnya hanya mengatur, dimaknai sebagai peraturan. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 12 ini dia melihat bahwa peraturan daerah ini memiliki tingkatan lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti peraturan gubernur ataupun peraturan bupati maupun peraturan wali kota. Nah ya, jadi dalam lapangan hukum administrasi negara, ya kita kembali ke lapangan hukum administrasi negara, konsep dari sebuah kebijakan daerah itu dikenal dengan yang namanya kebijakan publik di daerah. Ya,
Jadi di dalam konsep hukum administrasi negara, konsep kebijakan daerah itu dikenal dengan yang namanya kebijakan publik di daerah. Hal ini secara umum kebijakan publik diartikan sebagai segala sesuatu yang dipilih untuk dapat dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintahan. Ya, nah kalau hal ini itu silahkan buka mungkin di perpustakaan atau di buku online itu menurut dari yang namanya Thomas RDY. Ya, nah rumusan yang lainnya agar mirip dengan yang didefinisikan oleh Thomas RDY, Edward dan juga Sarkis ya pada tahun 1978 dia mengatakan bahwa kebijakan publik itu merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya. Nah, dengan seperti ini kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan publik itu di daerah adalah segala sesuatu yang dipilih untuk dapat dikerjakan dan tidak dapat dikerjakan oleh pemerintahan daerah. Konsep dasar ini di dalam pengertian kebijakan daerah ini diusung oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di mana sebuah kebijakan daerah itu merupakan rujukan pada sebuah instrumen hukum secara tertulis, baik sifatnya adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah. Ya, jadi konsep yang lebih luas lagi untuk memandang semua ini kita bisa lihat dari beberapa ahli mungkin ya kawan-kawan mahasiswa ya. Nah, maka dalam hal ini saya simpulkan bahwa kebijakan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 itu lebih sempit daripada kebijakan publik di daerah ditinjau dari lapangan administrasi negara. Nah, terkait dengan kebijakan daerah ini ada yang namanya berbentuk keputusan kepala daerah ya, yang mana ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Ini undang-undang mengenai administrasi pemerintahan ya. Nah, dalam hal ini pun di dalam pasal 87-nya ini berbunyi bahwa keputusan tata usaha negara itu harus dimaknai sebagai keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan juga harus kita lihat konteks dari penyelenggaraan negara lainnya. Konsekuensi yang logisnya dari undang-undang ini adalah jika kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mana kebijakan daerah ini adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan juga keputusan kepala daerah. Maka kita harus melihat bagaimana perspektif kebijakan daerah yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan keputusan administrasi pemerintahan yang kaitannya adalah peratu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Ya, itu merupakan terminologinya. Nah, setelah kita berbicara mengenai terminologi mengenai implementasi terhadap hukum kebijakan publik dan juga pelayanan publik ini, maka kita harus melihat bagaimana hubungan antara kewenangan daerah dan pembentukan kebijakan daerah. Nah, saya mencoba untuk mengutip terlebih dahulu menurut Bagirmanan ya, Profesor Bagirmanan, yang mana dia mengatakan bahwa dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan juga kewajiban. Nah, dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak ini dia mengandung sebuah pengertian dari hal yang namanya kekuasaan untuk dapat mengatur sendiri dan juga mengelola sendiri. Sedangkan dalam hal yang namanya kewajiban secara horizontal, ya, secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan, ya, untuk dapat menjelaskan pemerintahan dalam hal yang namanya satu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Dalam hal ini, istilah yang diberikan terhadap pembagian kewenangan antara pusat dan juga daerah dalam konteks otonomi daerah. Saya kutip dari yang namanya Ertresna. Dia menyebutkan dengan istilah kewenangan mengatur rumah tangga sendiri, kawan-kawan semua. Jadi kalau konteksnya otonomi daerah, Ertresna itu dia menyebutkan bahwa otonomi daerah itu dengan istilah kewenangan mengatur urusan rumah tangga sendiri. Nah, Bagirmanan dalam bukunya dia menyebutkan bahwasanya istilahnya adalah azas otonomi. Meskipun di dalam perkembangannya istilah ini dipergunakan berbeda-beda, ya, yang mana umumnya kita berpijakan berdasarkan kepada
ajaran-ajaran yang sifatnya adalah formal, material, dan juga real. Ya, itu adalah dalam hal yang namanya konsep ataupun pemerintahan otonomi daerah. Nah, untuk itu yang lebih jelas lagi sebenarnya kita harus melihat bagaimana konsep dari yang namanya sistem rumah tangga formal di dalam pengaturan pemerintahan daerah. Nah, sistem rumah tangga formal sebagai sebuah pembagian kewenangan, tugas dan juga tanggung jawab antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini adalah untuk dapat mengatur, mengurusi urusan pemerintah tertentu yang tidak ditetapkan secara rinci. Nah, secara formal apa saja yang dapat diselenggarakan oleh pusat dan juga apa saja yang dapat diselenggarakan oleh daerah. Itu merupakan sebuah sistem dari rumah tangga formal. Yang selanjutnya, selain adanya formal, maka kita lihat bagaimana sistem rumah tangga material. Ya, dalam sistem rumah tangga material ini, ada yang namanya pembagian wewenang, tugas, tanggung jawab yang dirincikan antara pusat dan juga daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk dalam urusan rumah tangga daerah tersebut ditetapkan ya sebagai sebuah sistem rumah tangga material. Nah, dalam hal ini itu lebih lanjutnya sistem ini berangkat ya dari sebuah pemikiran bahwa urusan-urusan pemerintah ini dapat dipilih-pilih dalam berbagai lingkungan suatu pemerintahan. Itu kalau kita kaji dari sistem rumah tangga material ya. Jadi yang pertama tadi ada sistem rumah tangga formal, yang kedua ada sistem rumah tangga material, yang ketiga itu ada yang namanya sistem rumah tangga nyata. Ya, ataupun real, yang mana ini mengandung ciri-ciri dari sistem rumah tangga formal dan juga material. Meskipun di dalam perkembangannya pada sistem rumah tangga nyata real ini menunjukkan ciri khas yang membedakan antara sistem rumah tangga formal dan juga sistem rumah tangga material. Adapun cirinya ya, yang pertama adanya urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom, yang mana ini memberikan kepastian mengenai urusan rumah tangga daerah. Yang kedua, di samping urusan-urusan rumah tangga yang ditetapkan secara material, daerah-daerah dalam rumah tangga nyata dapat juga dia mengatur dan juga mengurusi pola semua urusan. Dan yang ketiga adalah ketika otonomi dalam rumah tangga nyata didasarkan kepada faktor-faktor nyata suatu daerah. Hal ini sangat memungkinkan perbedaan isi dan juga jenis urusan dalam urusan rumah tangga daerah sesuai dengan kekhususan, sesuai dengan keistimewaan ataupun yang berlaku umum bagi masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Ya, nah selanjutnya setelah real ada lagi yang namanya sistem rumah tangga sisa, ya, ataupun yang kita kenal dengan namanya residu ya. Ada juga yang namanya teori residu kalau kawan-kawan pernah mendengar. Ya, nah dalam sistem rumah tangga residu ini tugas-tugas yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat itu ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan sisanya diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah. Ya, dan juga yang terakhir adanya sistem rumah tangga nyata yang sifatnya adalah dinamis dan juga bertanggung jawab. Ya, esensi yang nyata ini dalam arti bahwa pemerintahan dalam hal yang namanya otonomi daerah itu harus didasarkan pada faktor-faktor perhitungan dulu. Tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar. Yang mana ini dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mengurus rumah tangganya sendiri, kawan-kawan mahasiswa ya. Jadi konteks sistem rumah tangga yang saya sampaikan tadi ya, ada 5 konteks sistem rumah tangga ya. Saya ulangi, yang pertama ada sistem rumah tangga formal, yang kedua ada sistem rumah tangga material, yang ketiga ada sistem rumah tangga nyata atau real, yang keempat ada sistem rumah tangga sisa ataupun juga yang kita kenal dengan namanya residu, dan yang kelima adalah sistem rumah tangga nyata, dinamis, dan juga bertanggung jawab. Nah, maka konteksnya sistem rumah tangga ini dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu adalah sebuah sistem otonomi yang sangat luas, kawan-kawan semua ya. Nah, otonomi luas sendiri adalah keseluruhan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup mengenai kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradaban, juga moneter. Makanya kita mengenal ada yang namanya urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan ada urusan pemerintahan umum. Ya, dalam yang namanya asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang 23 2014 ini, otonomi luas itu diartikan
dalam hal memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang tertentu saja, yaitu urusan pemerintah yang sifatnya adalah konkuren. Ya, itu sudah saya sampaikan tadi. Nah, urusan pemerintahan konkuren itu dibagi menjadi urusan pemerintah antara pusat dan juga daerah. Selanjutnya juga, bila kita lihat urusan pemerintah konkuren ini, dia diselenggarakan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan dari otonomi daerah. Jadi azas penyelenggaraan otonomi daerah di dalam Undang-Undang 23 itu adalah urusan pemerintah konkuren, kawan-kawan mahasiswa dimanapun kalian berada. Nah, urusan pemerintah konkuren ini dia mengacu kepada prinsip. Yang pertama adanya prinsip akuntabilitas, yang kedua adanya prinsip efisiensi, dan juga ada yang namanya prinsip eksternalitas. Yang mana prinsip-prinsip ini dia harus berlandaskan kepada kepentingan strategi nasional dalam hal yang namanya penyelenggaraan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, ya. Nah, selanjutnya terminologi dari Undang-Undang 23 ini di dalam hal yang namanya urusan pemerintah bukan hanya berbicara mengenai kewenangan saja. Ya, jadi adanya yang namanya pemakaian istilah ini sangat menarik ya. Bila kawan-kawan angkat menjadi judul skripsi nantinya mungkin ataupun riset kawan-kawan, ya. Nah, maka dalam hal ini saya menggarisbawahi bahwa kita semua harus menyoroti bagaimana otonomi daerah dalam hal namanya pelayanan publik berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oke, kawan-kawan mahasiswa dimanapun kalian berada, terima kasih sudah memperhatikan materi pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya kupas lagi ya perkembangan ataupun lanjutan dari yang namanya materi kita pada minggu ini. Silahkan catat hal-hal yang penting atau yang ingin ditanyakan melalui e-learning. Saya persilahkan. Apabila ada kata yang salah ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf kepada seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, dan salam untuk semua keluarga yang ada di rumah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.